Haji Ridwan Jalil MPDI yang akan menyampaikan materi kajian subuh kita pada kali ini yang kami hormati Bapak Ibu, kemudian para santri, jamaah sholat subuh, kemudian al-muqarrabin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul azim. Ibu bapak hadirin jamaah salat subuh Masjid Muqarrabin yang saya hormati, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini alhamdulillah kita kembali bisa hadir di masjid ini dalam rangka pengajian subuh. Sholawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan kajian kita. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang masalah kurban, karena kita menyambut Hari Raya Idul Kurban. Nah sekarang kita kembali kepada fikih kita, lanjutan tentang masalah sholat. Nah pada pertemuan-pertemuan sebelum-sebelumnya kita sudah sebutkan apa itu sholat. Ya. Baik itu sholat-sholat yang wajib maupun sholat-sholat yang sunnah. Nah sekarang kita bicara waktu. Babu awqatis shalah, tentang masalah waktu-waktu sholat nih. Kadangkala masalah sholat nih kita terkesan melalai-lalaikan. Kagetlah tunggu selesai kerja nih, pelaksanaannya itu kan. Padahal Nabi pernah menyebutkan afdhalus shalah fi awwali waqtiha. Seutama-utama sholat itu di awal waktu. Nah terkadang hadis ini justru menjadi wajib bagi kalangan-kalangan tertentu tanpa kecuali. Gitu kan. Maka begitu mendengarkan azan di masjid tidak peduli apa-apa lagi, sehingga pun tak penting. Nah bagaimana kajian dalam fikih, apakah begitu azan itu kita pun tak penting ya, meninggalkan pekerjaan yang sedang dilaksanakan tanpa kecuali ya. Ada kalangan-kalangan tertentu sehingga tinggal semua. Dan ada pula yang cuek-cuek saja. Azan masjid itu belum juga ke masjid, azan di situ
belum juga. Nah, ada yang longgar, ada yang sangat ketat dalam rangka melaksanakan waktu sholat ini. Kadang-kadang di masyarakat juga terjadi malam Jumat, yasinan, tahlilan. Sedang tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, hayya 'alas shalah. Ada di antara yang banyak-banyak tuh, hayya 'alas shalah, cepat ke masjid, tinggalkannya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tinggalkannya tuh, dia pergi ke masjid. Ya. Nah, ada lagi sebagian orang menyelesaikan tahlilan itu sampai selesai, makan, baru ke masjid. Jadi untuk melihat itu, ya kita kembali kepada fikih. Tidak cukup dengan ngaji hadis. Hadisnya memang afdhalus shalah fi awwali waqtiha. Memang hadisnya gitu. Tapi bagaimana perspektif kajian fikihnya itu? Bagaimana pandangan ulama dalam melihat hadis itu? Apakah ada pengecualian dalam situasi apa? Bagaimana? Itu perlu dikaji. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fi darain. Jadi tentang bab awqatis shalah, waktu-waktu salat. As-salawatul maktubatu khamsun. Jadi salat yang wajib ini ada 5 salat. Ini sudah kita maklumi ya. Wahia az-zuhru wal asru wal maghrib wal isya wal fajar. 5 waktu itu yang wajib itu adalah zuhur, asar, maghrib, isya, subuh atau fajar. Wa qad jama'ahu Allahu li nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam fi hataini ayataini. Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan 5 solat ini, zuhur, solat asar, maghrib, isya, serta solat subuh. Allah kumpulkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ali dan keluarganya fi hataini ayataini, pada 2 ayat berikut ini. Jadi dalam Al-Quran itu sudah ada ketentuan solat yang disebutkan tadi, solat zuhur, solat asar. Terkadang orang kita melihat berkembang di masyarakat bahwa solat itu cukup 2 waktu saja, bil laili wan nahar, malam dan siang. Nah, itu saja. Karena ayatnya sebutnya malam dan siang saja. Jadi ada orang kelompok aliran semayangnya cuman ya subuh dengan maghrib, 2 waktu saja. Jadi subuh mewakili siang, maghrib mewakili malam. 2 itulah. Ada kelompoknya tuh. Nah, sekarang kita lihat aqsamu
auqatis sholati, pembagian waktu sholat. Jadi waktu sholat ini kita melaksanakannya dibagi, ada yang memang diutamakan melaksanakan sholat. Maka ulama membagi waktu sholat itu yang qasimu waqtu kulli sholatin ila awqatis sittah, bahwa setiap sholat itu ya, sholat yang 5 tadi ya, itu dalam melaksanakannya terbagilah kepada 6 macam waktu. Yang pertama, waktu fadilah, waktu yang utama. Jadi utama kita mengerjakannya. Yang kedua, waktu ikhtiyari, waktu ikhtiar. Kedua, waktu jawaz, waktu jawaz. Keempat, waktu hurmah, waktu haram mengerjakan sholat. Kemudian yang kelima, waktu uzur. Ya, uzur. Uzur itu halangan. Kemudian yang keenam, waktu darurah. Waktu yang darurat. Jadi mana-mana saja yang istilahnya mutlak kita laksanakan secepatnya, mana saja yang boleh kita menunggu, mana saja boleh kita menunda sholat kita itu ya. Baik itu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Mana yang wajib kita laksanakan dengan segera, mana yang boleh kita tunda, ya kan? Nah, itu. Jadi dijelaskan oleh ulama-ulama kita. Jadi tidak yang tadi ada kelompok-kelompok yang tidak peduli apapun. Pokoknya kalau sudah azan di masjid, nah, tinggalkan semua. Nah, lihat kajian para ulama-ulama kita. Waktu fadilah, waktu utama. Idza shallal insanu fi hadzal waqti hasala ala fadilati awalil waqt. Apabila insan, manusia, seseorang melaksanakan sholat waktu ini, hasala ala fadilati awal waqti, maka dia mendapatkan keutamaan, mendapat fadilah daripada melaksanakan awal waktu. Jadi awal waktu itu ya setelah selesai azan ya. Setelah selesai azan, kemudian melaksanakan sholat sunat qobliyah, kemudian langsung qomat, kemudian sholat takbir bersama imam. Itu yang disebut dengan awal waktu. Ini adalah waktu fadilah, waktu yang utama. Nah, siapa yang nak ngambil waktu utama ini bagus. Nah, mungkin kawan-kawan yang walaupun sedang berzikir segala macam tadi, dia tinggalkan zikir itu, dia pergi ke masjid. Nah, mungkin ngambil ini nih waktu fadilahnya itu ya. Tapi ingat, ini bukan wajib. Soal waktu ini bukan wajib. Yang wajib itu sholatnya. Kalau masalah waktunya, ini tadi pembagiannya.
berarti dia utama. Jadi utama di awal waktu. Berarti ada yang tidak utama. Nah, yang tidak utama itu nanti di bawah itu. Ya. Wa yakunu dzalik bil istighali bi asbabis salati. Keutamaan orang yang sholat di awal waktu, ya, dia mendapat keutamaan itu disebabkan sholatnya itu min dukhulil waqti, karena waktu baru masuk gitu kan. Waktu sudah masuk kemudian dia sholat, summal mabadarihi mabadarati bis sholati, karena dia begitu waktu masuk dia segera melaksanakan sholat. Itu dia mendapat fadilah keutamaan. Jadi dia tidak nunggu-nunggu lagi, dia segera melaksanakan sholat. Makanya disebut fadilah, keutamaan waktunya. Wa asbabus sholati, dan sebab-sebab dia mendapatkan keutamaan sholat itu diantaranya bi ijabatil muadzin. Nah, itu. Karena dia langsung menjawab daripada azan. Nah, itu kan. Jadi orang azan dia jawab hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah. Nah, dia jawab. Dia jawab itu sudah mendapat keutamaan. Wa taharah, dia bersuci, berwudu, dapat keutamaan lagi. Wa satril aurat, menutup aurat, juga dapat keutamaan lagi. Intizaril jama'ati, dan menunggu jamaah-jamaah itu kumpul yang lain juga mendapat keutamaan. Jadi asbab hal yang semacam inilah dia mendapat keutamaan, fadilah-fadilah. Nah, itulah makanya disebut ini waktu yang utama, waktu yang fadilah. Inilah yang dimaksud Nabi afdhalus shalah fi awali waktiha. Ya. Nah, ya, inilah yang terbagus Bapak Ibu. Jadi kalau sudah memang tidak ada tugas lain, ya, apalagi kita lah pensiun, ya, cuma nonton baik di rumah, nonton TV. Nah, azan di masjid, ya tinggalkanlah yang kita tonton itu, pergi ke masjid. Ya. Kenapa? Kita ingin mendapatkan yang utamanya itu, mendengar azan, kemudian wudhu kita, duduk kita di masjid, berzikir, nunggu azan selesai, sholat, qabliyah, kemudian qomat, langsung. Begitulah Bapak Ibu yang Bapak Ibu lakukan di Mekah dan di Madinah. Ada yang 1 jam lagi menjelang waktu masuk, itulah sudah masuk Masjid Nabawi. 1 jam lagi waktu masuk, itulah sudah masuk ke Masjid Haram. Itu di Mekah, Madinah. Cuman sayangnya lah balik ke Indonesia, perbuatan-perbuatan itu tinggallah di sana, tidak dibawa lagi ke sini, ya gitu. Nah, tidak mengejar waktu utama.